Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, kalau Bu Diah bertanya apa kabar kalian hari ini, jawabnya bahagia. Bisa? Oke, apa kabar kalian hari ini? Bahagia. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur ya dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Mari, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena ucapan syukur itu sangat penting dan itu akan memberkahi kehidupan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Begitu ya. Nah, hari ini Bu Diah ingin kalian fokus ya, karena waktu kita tidak banyak ya anak-anak, waktu kita hanya sekitar 40 menit, maka saya ingin kalian fokus. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang yang juga sudah viral ya. Banyak sekali kasus-kasus terjadi di media sosial terkait topik yang akan kita bahas. Topik apa hari ini kira-kira? Iya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kalian tahu bahwa topik ini itu sedang menjadi salah satu topik utama yang sedang diberantas oleh kementerian kita ya. Jadi ada 3 dosa besar yang dilakukan dan itu harus diberantas. Salah satunya adalah tentang pelecehan seksual. Maka sangat penting kita membahas tentang topik ini. Oke. Tapi sebelum itu anak-anak, saya ingin tahu ya perasaan kalian hari ini ya. Jadi kita akan mindful dulu ya, fokus. Ada roda emosi milik Flucik ya. Selama ini kalian tahu emosi itu biasanya apa aja? Senang, bahagia itu saja, padahal sebenarnya banyak sekali. Nah, setelah ini saya ingin kalian menuliskan emosi sesuai dengan roda emosi Flucik ini dengan lengkap di buku kalian masing-masing. Tuliskan besar dan nanti tunjukkan ke atas itu emosi yang sedang kamu rasakan. Ya, coba silahkan ditulis. Masing-masing menuliskan satu di bukunya masing-masing di paling belakang. Ya, terserah buku apa saja boleh. Buku BK boleh. Ya. Silakan dituliskan, pilih emosi mana yang paling kamu rasakan, ya. Yuk, bebas ya. Waktu tidak banyak, 1 menit aja. Ya, 1 aja. 1. Atau kamu pilih 3 juga boleh. Bu, emosi 1 tidak cukup. Saya boleh menuliskan 3 boleh. Ya, tuliskan besar. Ya, hitungan ketiga langsung diangkat ke atas. Jadi harus cepat. Ya. Yang belakang kelihatan ya? Ya, silakan pilih 1 atau maksimal 3 emosi yang sedang kamu rasakan. Sudah? Hitungan ketiga silakan diangkat ke atas. Ada pertanyaan? Boleh. Boleh ya. Tulis di buku paling belakang nggak apa-apa. Atau kertas kosong boleh. Sudah siap? 1, 2, 3, angkat ke atas. Iya, ada pasrah, ada cemas, ada gembira, ada jengkel dan muak, ada tentram, oke? Ada muak, gembira beragam. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Paling tidak hari ini kalian sudah belajar mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri kalian. Itu sudah bagus. Oke, kita lanjutkan. Oke. Hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah supaya kalian memahami apa sih definisi pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bagaimana, ya. Terus bentuknya itu apa aja. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga diharapkan bisa melindungi diri seandainya ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Sewaktu-waktu itu bisa mengancam diri kita dan kalian sudah bisa
mengerti bagaimana caranya. Dan yang terakhir adalah kalian punya keterampilan untuk melapor. Jadi berani melapor. Karena kadang korban itu takut untuk melapor ya. Oke. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran. Maka sangat penting kita belajar tentang materi ini atau topik ini ya. Kalian pernah mendengar beberapa kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini terkait pelecehan seksual. Kalian pasti tahu tentang tokohnya ini ya. Agus Buntung tahu? Nah, bayangkan dia tidak punya tangan tapi dia terlibat pada kasus yang seperti itu ya. Itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Nah, kemudian ada juga kasus-kasus terjadi di pondok misalkan ya. Jadi ada, nah seperti itu sehingga kita harus berhati-hati. Budia, saya pernah coba siapa di antara kalian yang pernah mengalami atau mendengar cerita tentang kasus-kasus pelecehan seksual? Angkat tangan boleh. Mendengar, membaca ya. Apa contohnya? Oh itu, selain itu tadi kan sudah Budia sebutkan ya. Yang lain? Walid, oh iya. Ada lagi yang lain? Nah, contohnya kasus-kasus banyak sekali ya. Ini hanya Budia sampaikan contohnya di sini hanya 3. Padahal sebenarnya banyak sekali anak-anak ya. Kemudian sering juga Budia lihat atau pengalaman cerita gitu ya dari kakak-kakak kelas kalian. Di jalan Bu, saya pernah lihat ada orang itu yang menunjukkan alat kelamin. Nah itu salah satu bentuk pelecehan seksual enggak? Iya. Kemudian kalau Bu, saya itu loh Bu, kadang sama teman saya dibully, juga pelecehan seksual tidak? Termasuk ya. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya sentuhan ya, tapi juga apa? Iya. Kamu menulis di media sosial, di online, di status, tapi tujuannya untuk melukai hati orang lain, itu juga salah satu. Terus berkaitan dengan pornografi, ya itu berarti juga masuk pelecehan seksual. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi menurut kalian penting nggak sih kita belajar ini? Materi ini penting ya? Maka kita lanjut. Nah, sudah siap belajar? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ini Budia akan memutarkan video ya, yang di situ menyampaikan materi tentang apa itu pelecehan seksual. Dan sekalian kamu bayangkan dalam kehidupan sehari-hari apa itu pernah terjadi gitu ya. Oke, coba. Semoga berhasil ini videonya. Halo? Ini siapa ya? Kamu siapa sih teleponin aku terus? Sebenarnya kamu dapat nomor aku dari siapa sih? Kamu tahu nggak? Ini udah kesekian kalinya kamu teleponin aku terus. Berarti kamu privasiku. Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menghina, menyerang, mengintimidasi untuk mendapatkan kepuasan seksual, yang termasuk kekerasan seksual yang lelucon, komentar, atau isyarat seksual kepada seseorang atau tentang seseorang, menyebarkan desas-desus seksual baik secara langsung, teks atau online, membuat curhatan bernada seksual tentang orang lain di WC umum atau di tempat umum lainnya, menampilkan foto atau video seksual yang tidak pantas kepada seseorang, menyentuh, meraba, atau mencubit seseorang dengan cara seksual, meminta seseorang untuk mengiringi foto telanjang dirinya, menarik pakaian seseorang, menggesek-gesekkan badan ke orang lain dengan cara seksual yang disengaja. Jika kamu dilecehkan, jangan salahkan diri sendiri. Anda yang mengatakan bahwa seseorang sengaja minta dilecehkan karena sesuatu yang mereka lakukan, katakan atau yang mereka pakai adalah tidak benar. Memberitahu orang yang melakukan pelecehan untuk berhenti itu terkadang cukup membantu. Biarkan dia tahu bahwa perilaku tersebut membuat kamu tidak nyaman.
Jika itu tidak membuat pelecehan berhenti, jangan diabaikan. Mengabaikannya justru tidak akan membuat orang itu berhenti. Sebaliknya beritahu orang dewasa yang kamu percaya tentang pelecehan tersebut. Dengan melapor lebih cepat, biasanya kasus itu pun akan lebih cepat ditangani. Kamu harus menyimpan catatan peristiwa pelecehan yang telah terjadi. Dengan begitu, kamu akan memiliki bukti jika sekolah atau keluargamu harus mengambil jalur hukum. Ingat, tidak seorang pun memiliki hak untuk melecehkan atau menindas orang lain secara seksual apapun alasannya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kunjungi aku di umes.org atau kunjungi channel YouTube Aliansi Satu Visi. Dah. Oke, dari video tadi kalian sudah bisa melihat ya, kemudian mencocokkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, berarti pengalaman kemarin, pengalaman lalu itu salah satu bentuk pelecehan seksual berarti gitu kan ya. Nah, ada yang ingin berkomentar dari video tadi? Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Boleh angkat tangan? Iya. Good. Ya. Jadi poinnya adalah itu, jangan takut dan harus berani melapor ya. Kemudian ada lagi yang lain? Siapa tadi, Mas? Apa tadi? Iya. Hati-hati dan harus menghindari pelecehan seksual. Baik, setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang topik yang kita bahas hari ini. Nah, coba kalian amati definisi dari kekerasan seksual. Siapa yang mau membacakan? Coba dibaca. Ya, Adiba. Setelah ini selain Adiba ya, harus berani. Coba, apa Mbak? Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah segala tindakan berkonotasi seksual baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Contoh pelecehan seksual fisik sentuhan yang tidak pantas, verbal bernada seksual yang merendahkan. atau melecehkan. Oke. Verbal Ya. tatapan atau gestur yang tidak pantas, siulan, pamer aurat, daring, pesan atau gambar seksual yang tidak diinginkan, ajakan untuk melakukan aktivitas seksual melalui internet. Oke, dari sini sudah tampak ya bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Dan pengertian dari pelecehan seksual adalah segala bentuk apapun yang berorientasi seksual, ya. Bentuknya ada fisik, ada non-fisik, ya. Ada verbal, ada non-verbal. Jadi walaupun tidak berucap tapi bergerak ya dengan tatapan, dengan lirikan, siulan yang berkonotasi seksual, itu juga bentuk pelecehan seksual. Dan daring, pesan singkat itu juga bisa jika ajakannya menjurus ke seksual, ya. Paham ya? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah dampak pelecehan seksual itu ternyata tidak sederhana ya. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam ya keadaan, baik fisik maupun psikologi ya. Jadi bisa berakibat apa? Cedera ya. Bahkan juga bisa kalau kekerasannya berupa pemerkosaan bisa apa? Iya, bisa berujung kehamilan di luar yang diharapkan ya. Kemudian dampak psikologisnya trauma ya. Bisa juga
berakibat apa ya? Gila juga bisa karena dia stres ya. Gitu. Nah, maka depresi, cemas, nah itu bisa, nah gambarnya contohnya seperti ini. Maka sangat perlu kita perhatikan dan hati-hati. Kemudian bagaimana Bu Diah cara untuk melindungi dari pelecehan seksual? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan kalau seandainya kamu pas gak sengaja jalan di tempat yang sepi, kemudian ada seseorang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, harus berani melawan ya. Entah lari, entah berteriak gitu ya. Jadi harus ada yang dilakukan, jangan diam aja. Kalian berhak berkata tidak, jangan gitu boleh ya. Oke, Bu Diah lanjutkan. Nah, apa yang dilakukan jika mengalami? Nah, ini tadi seperti yang Bu Diah sampaikan. Jangan takut untuk melaporkan. Kepada siapa? Kepada orang yang kalian percaya. Boleh orang tua. Boleh kalau saat itu di sekolah kamu merasa dilecehkan oleh temanmu, kamu lapor ke guru. Itu juga boleh ya. Kepada siapa saja yang kalian percaya. Kepada polisi boleh, apalagi kalau sudah fisik ya. Nah, terakhir, pernahkah kalian mendengar berita tentang itu pelecehan yang dilakukan seorang dokter kepada anak pasiennya? Nah, itu untung dia berani melapor, padahal korbannya sudah lebih dari satu. Yang awal itu tidak berani melapor sehingga kasus ini tidak mencuat ya. Tapi anak yang kedua ini berani melapor, dia langsung memeriksakan dirinya ke dokter karena dia merasa ada badannya yang tersakiti gitu ya. Sehingga ketahuan dan akhirnya dilaporkan kepada kepolisian gitu ya. Jadi intinya adalah satu kuncinya, jangan takut untuk melapor gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian apa sih Bu kaitannya materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bahwa pelecehan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, bahkan kepada anak kecil di bawah umur, orang dewasa, orang tua, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Karena bisa jadi pelakunya bukan orang lain tapi saudara sendiri, keluarga sendiri. Maka kita juga jangan takut, harus berani gitu ya. Karena kasus-kasus yang sering terjadi yang melakukan bukan orang lain tapi lingkungan sekitar kita yang kita kenal. Maka kita jangan takut untuk mencegah ya. Kemudian apa? Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahwa setiap orang, kasus ini bisa berakhir jika semua orang terlibat dan peduli. Artinya apa? Kalau kita melihat orang lain menyakiti ya, melecehkan, kita juga harus berani membantu, menolong gitu ya. Nah, kalau semua peduli, insya Allah akan bisa diatasi masalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke. Nah, Bu Diah sudah merangkum ya hal-hal penting terkait materi kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa pelecehan seksual ini betul-betul masalah serius, maka jangan dilakukan dan harus dihindari ya. Karena apa? Bu Diah sudah menyampaikan tadi bahwasanya mengetik di HP itu juga salah satu bentuk pelecehan seksual jika menjurus ke pornografi tadi ya, melecehkan orang lain ya. Nah, hanya untuk kesenanganmu sendiri ya. Itu. Kemudian jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk melapor gitu ya. Oke, dari yang Bu Diah sampaikan ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Karena waktu tidak banyak ya.
Nanti kalau kalian merasa ada yang perlu didiskusikan, kalian boleh bertanya, boleh japri kepada Budia ya, boleh diskusi ya, boleh menulis nanti disampaikan ya terkait masalah kasus-kasus yang kalian alami sesuai dengan materi kita hari ini. Sudah? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan hari ini kita akan bermain ya. Tadi judulnya sudah ada Squid Game. Kita ada tiga langkah ya. 3 langkah kegiatan. Yang pertama penyampaian materi sudah kita lewati. Kemudian kita nanti akan masuk di pos 1, pos 2, dan pos 3. Dan terakhir adalah refleksi. Pos 1 kita akan membentuk kelompok dengan cara menggunakan lagu Squid Game itu ya. Kita akan berkeliling pelan-pelan dan sesuai angka yang saya sebutkan. Sudah bisa dipahami? Paham? Sudah siap? Oke. Sudah siap? Nah, mana suaranya yang lain kok lemes ya? Sekali lagi saya tanya. Sudah siap? Oke, yuk kita masuk di selamat datang di pos 1. Nah, silakan semua berdiri. Berdiri dan berada di sela-sela ini. Ya, sehingga tidak mengganggu. Nah, berbaris di sela-sela semua. Nah, nanti pergeserannya adalah ketika lagu diputar, kalian berjalan sambil bertepuk ya. Tepuk atas kompak, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk atas, tepuk bawah, sambil jalannya seperti ular. Paham ya? Dari depan berarti mundur. Nanti yang sini maju. Ini pokoknya mengular ya. Nanti kalau lagu berhenti, kemudian saya menyebutkan angka, silakan kalian berkumpul sesuai angka yang saya sebutkan. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Sudah siap? Yuk. Kamu ke sini. Jalan ke sini loh. Jalan ke sini loh. Kamu jalan juga. Mular. Kamu mundur. Kamu hadap ke sana berarti, hadap ke sana. Ya, atas bawah. Dua. Silakan berkelompok dua. Oke, 2. Oke. Ada yang masih belum dua. Yang belum mendapat pasangan, cari pasangan. Ya, cari pasangan. Kamu nggak nemu? Oke, nggak apa-apa. Kita putar lagi. Yuk, gerak lagi. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. 3. Cari. 3. Ayo Zini. 3, ini 3 kan? Ya, oke. 3, ayo. 3, ada yang belum 3? Berapa ini? 2. Ayo. Oke. 1 kali lagi. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. 6.
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu bergabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas, oke. Berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, satunya ikut situ. Jadi 7, ya. Oke. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, gak imbang. Itu berapa? Pas 6. Nah, ini harus pindah ke sana siapa? Dengan sukarela pindah ke sana, sama aja, Nak. Ojo geng-gengan. Sama aja. Enggak geng-gengan kok ya. Ayo. Silakan siapa yang bersedia pindah ke sana? Aku sama Anissa satu, Kak Bu. Ini satu aja. Enggak bisa dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 4. Berarti harus ada yang pindah ke sana. 2 boleh? 2 langsung. Kamu kan 1 tadi ya. Kalian berdua berarti kalian yang langsung ke sana. Sana. Yuk. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Baik. Berarti ini adalah kelompok kalian. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan pilih tempat ternyaman, ya. Mau di situ boleh, duduk di bangku boleh, ya. Silakan pilih tempat ternyaman. Boleh. Di sini boleh. Boleh. Oke, silakan duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Berikutnya kita melangkah ke pos 2 ya. Kita melangkah ke pos 2 anak-anak. Nah, apa yang harus kalian lakukan di pos 2? Perhatikan. Kalian ada di pos 2, maka kita akan bersama bermain lampu merah dan lampu hijau ya. Nah, caranya adalah Budiah nanti akan memberikan pertanyaan, 5 pertanyaan terkait topik atau materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, silakan kalian menjawab benar atau salah dari menyebutkan benar atau salah dari pernyataan yang Budiah sampaikan nanti ya. Nanti bagaimana caranya? Caranya adalah Budiah akan membagikan dua alat ini. Kalau nanti Budiah menyampaikan pernyataan dan kamu merasa jawaban pernyataan itu benar, maka silahkan kamu kelompokmu cepet-cepetan ya mengangkat yang B berarti ya. Kalau salah yang S. Paham? Oke. Budi akan bagi masing-masing kelompok 1 pasang. Ya. Kelompok ini silahkan. Jangan lupa cepet-cepetan ya. Kurang berapa kelompok? Akan berdiskusi. Jangan sampai satu jawab salah, satu enggak kompak ya. Harus salah satu kurang. Oke. Sudah semua? Oke. Perhatikan baik-baik pernyataan pertama. Silakan cepet-cepetan ya. Pernyataan pertama. Hanya perempuan saja yang bisa menjadi korban pelecehan seksual. Oke. Salah. Oke, luar biasa. Betul semua ya. Oke. Karena laki-laki juga bisa menjadi korban, tidak hanya perempuan gitu kan ya pembahasannya. Oke, sudah siap pernyataan kedua? Dibaca baik-baik.
memberikan komentar tentang tubuh seseorang tanpa izin termasuk pelecehan seksual. Bagaimana? Oke. Kelompok 2, kelompok 3. Betul semua. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Oke. Mengupload ya foto orang lain tanpa izin itu juga termasuk salah satu pelecehan seksual. Jadi semua harus dengan izin dulu, ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Kita boleh menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin? Oke. Salah. Oke, luar biasa. Berikutnya pertanyaan keempat. Kita boleh menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin? Iya, sudah ya tadi ya. Oke, satu lagi. Jika mengalami pelecehan seksual, kita harus melaporkannya kepada orang yang kita percaya. Bagaimana? Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Berarti materinya sudah ngelontok semua ya. Buktinya tadi betul semua menjawabnya. Oke, berikutnya kita masuk ke pos 3. Ya, selamat datang di pos 3. Kita akan bermain Dalgona Candy, tapi dengan versi yang dibuat Budia ya. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi bentuk pelecehan seksual dari gambar ya, dari gambar komik. Jadi nanti Budia akan bagikan gambar komik itu berupa cerita. Jadi silakan didiskusikan bersama kelompok. Nanti kalau Budia kalau sudah selesai, silakan kalian angkat tangan, artinya sudah bisa menyelesaikan puzzle itu ya. Jadi dari gambar itu ada alurnya. Silakan nanti Budia beri satu plastik yang isinya cerita puzzle ya, cerita. Kemudian satu lembar kertas untuk hello Mas, didengarkan nanti daripada nggak paham ya. Satu lembar kertas untuk menyusun puzzle tersebut. Jadi cerita itu ada alurnya. Nanti setelah kamu susun silakan ditulis di atasnya nomor. Alurnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Silakan kamu atur yang mana sing bener koyo opo itu ceritanya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kak, sudah paham ya? Oke, saya akan bagikan masing-masing. Ini akhir permainan kita ya, ada di pos 3. Budia akan bagikan masing-masing kelompok satu dan kertas. Bentar. Oke. Nih dan kertasnya jangan dibuka terlebih dahulu. Kita bersama-sama. Nanti akan Budia hitung untuk bisa mengerjakan. Untuk angka S dan B-nya boleh dikumpulkan ya nanti di akhir. Dibawa dulu, nanti di akhir silakan ini nak, kelompokmu kurang 1. Oke. Sudah siap? Hitungan ketiga. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke, silakan boleh dikeluarkan gambar komiknya. Silakan dibaca alur ceritanya dan tentukan mana yang pertama, kedua, ketiga. Silakan dituliskan di lembar kertasnya ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelompok. Nama kelompoknya. Nah, terakhir Budia siapkan lem. Yang punya lem boleh langsung dilem, yang tidak punya Budia siapkan di sini lemnya ya. Silakan di lem. Gantian. Ya, di lem ditulisi alur pertama, alur cerita pertama, alur cerita kedua dan alur cerita ketiga gitu ya. Silakan dituliskan.
Jangan lupa di kertas itu dituliskan nama kelompoknya. Nama dan nomor absen, ya. Nama dan nomor absen dituliskan. Jangan lupa di pinggirnya ditulisi mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Ya. Jangan lupa dituliskan nama anggota kelompoknya, kemudian ditulis alurnya mana yang nomor 1, 2, dan 3. Ditulis nama anggotanya, kemudian diberi angka 1, 2, dan 3 ya. Oke. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian ditulis alurnya mana yang 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Ya. Ditulis. Ya. Oke. Ya. Sudah ditulis angkanya, nama kelompok. Ya. Ya. Oke, jika sudah selesai boleh angkat tangan dan salah satu anggotanya bisa maju ke depan untuk membagikan. Ini. Ada yang sudah selesai lemnya? Boleh pinjam ke temannya lemnya. Lem. Pakai solasi bolak-balik boleh, Nak? Ini. Duduk solasi bolak-balik. Ini apa namanya? Ini ya selotip, kamu bisa lipat terus ditempel pakai. Dilipat, diputar gitu loh, sehingga jadi bolak-balik. Bisa? Sudah? Angkat tangan. Kelompok berapa itu? Kelompok 1 aja ya. Kelompok 1. Kemudian siapa lagi yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 ya. Oke. Tulis di situ kelompok 1 ya di kertasnya. Ini tulis kelompok 2 ya. Ada lagi? Sudah selesai? Oh iya, tulis di kertasnya kelompok 3 ya. Ada lagi? Sudah selesai? Kurang 2 kelompok. Oke. Jika sudah, boleh dikumpulkan lembarnya dan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Apa? Oh iya, gini loh maksudku nak sayang. Gini tak ajari. Oh gitu juga nggak apa-apa. Ya, gitu juga nggak apa-apa. Lemnya sudah selesai. Boleh pinjam. Gile. Nih, ini nak. Oke, jika sudah boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan dikembalikan bersama plastiknya. Ya, plastiknya mana sayang? Plastiknya nak. Nah, plastiknya mana tadi? Dimasukkan, ya. Dimasukkan. Nah, oke, 3. Ya. 4. Itu. Masukkan ke plastiknya. Oke. Kalau sudah, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Oke. Sama-sama. Oke. Sudah semua ya? Oke. Baik anak-anak, luar biasa hari ini kalian melakukan kegiatan semua aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah melakukan layanan
klasikal, di akhir sesi kita mau melakukan refleksi ya. Mari kita melakukan refleksi bersama-sama dengan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kalau Bu Diah menyebutkan nomor absen, berarti nomor absen tersebut yang akan menjawab. Siap ya? Oke, nomor absen 17, silakan dijawab yang warna kuning. Siapa? Nomor absen 17, angkat tangan. Iya, silakan dijawab yang pertama. Sebutkan satu kata untuk pembelajaran hari ini. Satu kata. Seru. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Berikutnya nomor absen 5, silakan dijawab pertanyaan warna hijau. Siapa nomor 5? Iya, oke. Apa yang paling menarik dan berkesan menurut kamu pada pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran cara menghadapi Itu yang paling berkesan menurut kamu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Berikutnya nomor absen 1, nggak pernah disebut ya soalnya. Siapa nomor absen 1? Adiba, oke. Adiba. Jawab yang warna ungu. Apa pengalaman baru yang kamu dapat kali ini? Apa? Mempelajari tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Terakhir, Adiba silakan sebutkan nomor absen. Terakhir, bebas. Tidak perlu dipikir langsung. Terserah. 18 siapa? Angkat tangan. 18. Ah ya. Silakan dijawab warna biru ya, disiapkan. Bagaimana kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kita belajar tentang materi itu, terus kira-kira nanti aku bagaimana ya? Kalau misalkan menghadapi itu, bagaimana kamu menerapkannya? Hah? Menjaga, berhati-hati gitu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah melewati layanan klasikal dengan baik dan kita sudah belajar materi tentang bagaimana mencegah pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, saya berharap minggu depan kalian masih mengingat materi ini karena akan kita kaitkan dengan materi selanjutnya tentang pelecehan seksual ya. Masih tentang pelecehan seksual. Oke. Terakhir untuk menutup kegiatan hari ini ada pantun. Apa iki? Ubur-ubur ikan lele. Lanjutkan. Apa ini? Stop kekerasan seksual gitu katanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke.